Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada hari ini teman-teman, kita mau trading di XAUSD dengan modal kira-kira 160.000. 160.000 rupiah, apakah bisa teman-teman? Nah, ini tentunya harus buat strategi nih teman-teman ya. Jadi tanpa strategi nih menurut saya kita susah nih teman-teman. Kenapa? Karena kita cuma punya 2 kali kesempatan ini untuk entry. Kenapa hanya 2 kali? Di XAUSD ini kita atau saya pribadi ini pasang uh, risknya di 50 pip. Jadi ini sudah sampai di 5 dolar teman-teman sekali gagal. Makanya kita cuma punya 2 kali kesempatan untuk entry. Nah, jadi 2 kali kesempatan ini yang mau kita manfaatkan teman-teman. Jangan sampai gagal dua-duanya. Kalau gagal ya wassalam lah. Jadi ini adalah strateginya teman-teman. Kita harus sabar nunggu momentum yang tepat untuk melakukan entry. Nah, yang berikutnya teman-teman, perlu kita jelaskan juga di mana uh, untuk strategi ini menggunakan SNR, SND, khusus di time frame 5 menit dan 1 menit. Jadi kita hanya memanfaatkan rejection ya. Nah, dengan catatan RR ini RR maksimum 1:2. Jadi 5 dolar sudah bisa close teman-teman, sudah bisa diambil. Nah, mau pakai TP atau ngambil secara manual, oke-oke aja. Yang penting kalau strategi saya ini, saya perbandingan 1:1 sudah mantap itu. Berikutnya adalah soal target. Nah, sekarang targetnya adalah 20 USD. Jadi nanti total equity kita itu di 30 USD. Kita harus sudahi, jangan sampai over trade. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya memang tujuan awal teman-teman, kita mau naikin equity dulu nih ya. Sebenarnya untuk 30 pip, 40 pip sudah oke sih untuk di close teman-teman ya. Karena tujuan kita supaya naik dulu nih di jumlah equity kita. Kalau sudah dapat nanti di 50 USD teman-teman, ini sudah lebih nyaman nih. Kalau kita bandingkan dengan resiko kita yang 5 dolar ini, dari 50 dolar ini kan sudah termasuk enak teman-teman ya. Dibandingkan kita entry dia uh, saat 10 dolar, nah ini kan bisa 50% untuk resikonya dari saldo kita. Jadi cukup susah sebenarnya teman-teman ya. Makanya memang harus sabar dan juga buat tahap ataupun sesi untuk entry, jangan sampai over trade. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja cek di market. M5 seperti ini ya. Di sini ada area resisten. Oke, harga turun tapi sampai di demand sudah naik lagi nih. Ya, ini naik lagi. Di bawah ini masih ada zone entry untuk buy. Selanjutnya di zone ini. Ya, jadi trading range kita itu sampai di sini untuk scalpingan ya. Oke, saat ini harga sudah naik ya. Terlambat ini. Kita coba lihat di M1. Apakah zone ini bisa kita pakai? Masih ragu teman-teman ya, takutnya dijebol ini. Kita cari peluang buy-nya aja ya. Ini sedang kuat naik sepertinya. Coba kita lihat di M5 ya. Iya, ini sedang naik ya. Jadi kita cari peluang buy-nya aja ya, biar aman ya. Oke, di M1 ya, ini sudah ada lagi area zone entry kita. Oke, selanjutnya di support area. Oke, saya pikir kita pasang buy limit aja ya. Kita buy limit di sini. SL di 50 pip. Ya, sekitaran di sinilah ya. TP
maksimal di 100 pip. Oke, sekitaran di zone ini kita langsung aja pasang. Ya, ini sudah kita pasang jebakan, entah kita nanti yang terjebak atau marketnya yang terjebak, teman-teman. Kita saksikan aja bersama ya. Intinya ini kita pasang buy limitnya di area zone ini, area reverse rally atau demand ya. Jadi semoga nanti demandnya ini bisa membuat harga naik setidaknya di 1000 poin ya. Oke, nanti kita lihat teman-teman bagaimana hasil entry kita ini. Semoga berhasil masuk ke TP. Oke teman-teman, mantap nih, berhasil masuk take profit ya, harga langsung turun lagi nih. Ya, ini zone entry tadi ya untuk posisi buy, kita lihat dulu, yaitu area support ya. Berarti kita satu kali lagi nih teman-teman ya, kalau kita dapat di 1000 poin nanti sudah capai target di 20 USD ya. Jadi total equity kita itu nanti bisa di 30-an lah. Ya, kita cek lagi teman-teman ya, area selanjutnya. Oh, ini teman-teman ya, wah ini bisa nih, kita buy nih. Dia masuk di support area nih. Ini area support nih, bisa kita pakai untuk posisi buy. Dia langsung drop dia ya. Oke. Ya, kita tinggal pasang SL dan take profit. Kita sesuaikan aja ya, SL-nya di 50 pip. Sekitar di zone ini ya. TP 1000 poin. Oke, sekitar di sini. Ya, mantap nih. Kita tinggal tunggu teman-teman ya. Nanti kita akan lihat teman-teman bagaimana hasilnya. Semoga berhasil ya. 2 kali entry aja kalau sudah dapat di 1000 poin sudah mantap nih teman-teman ya. Wah, supportnya dijebol nih teman-teman. Gagal ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana responnya nanti di zone selanjutnya di sini. Coba kita lihat di M5. Nah, ini area entry kita yang tadi ya. Wow, kita ambil dulu buy di sini teman-teman ya. Aduh, ketinggian nih. Oke, tidak masalah. Kita tunggu aja teman-teman di 1000 poin ya, masih tetap di 1000 poin nih. Jadi ini masih harus entry lagi nanti teman-teman. Oke, kita tunggu aja, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, di 1000 poin ya. Oke, ini sudah naik lagi di 25. Berarti kita akan entry satu kali lagi ya. Kita tunggu dulu nih bagaimana nanti respon selanjutnya. A few moments later. Oke teman-teman, responnya dia mengalami kenaikan kembali ya. Naik, turun, naik lagi nih. Ya, sembari kita menunggu momentum lagi teman-teman untuk entry. Nah, saya mau berikan gambaran lah ini ya untuk resiko ya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita di XAUSD ini kan sebenarnya kita punya risiko yang cukup tinggi teman-teman ya. Kalau di XAU, di mana risiko kita itu kalau hanya modal 10 USD, nah ini kita bisa mencapai di 50% untuk resiko. Nah, jadi ini memang menurut saya sih persentase yang cukup tinggi nih, dimana kita selalu pasang di 50 pip, karena alasannya ketika kita pasang di bawah dari 50 pips itu sangat kecil banget untuk ruang geraknya. Jadi menurut saya sih yang ideal ya di sini teman-teman, bagi saya pribadi, karena itu pun sebenarnya masih kecil banget, tapi kita tidak mungkin pasang di atas dari 50 pip, itu terlalu gede. Ini pun sebenarnya sudah gede, tapi mau gimana, poin di XAUSD ini sangat tinggi. Ya, jadi untuk itu saya mau berikan gambaran, kita coba lihat di per GU, euro, nah itu hampir sama lah teman-teman ya, beda-beda tipis lah itu. Ya, kalau kita entry di sini teman-teman, kalau kita samakan lah ya time frame M5 seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat jika kita buy di sini SL kita katakanlah di 200 poin ya. Iya, ini teman-teman ya, di 200 poin kira-kira di zone ini.
menurut saya ruang geraknya ini sudah lumayan jauh ini teman-teman ya, dibandingkan di gold kita pasang 50 pip tidak sampai sejauh ini. Ya memang untuk hasilnya juga tidak begitu gede untuk take profit ya, karena kalau kita ambil aja sampai di sini aja dia masih di 10 USD teman-teman. Ya memang hasilnya tidak gede tapi resikonya juga kecil, dimana kita bisa menggunakan risk itu di 20% atau 200 poin ya, 2 dolar lah. Jadi kalau kita punya 10 USD untuk modal awal, nah ini kita sudah punya kesempatan 5 kali teman-teman, kalau kita pilih di GBP USD 5 kali entry. Nah jadi resikonya ya semakin kecil nih, beda jauh ya, 2 kali entry dengan 5 kali entry. Ya tapi ini kembali ke pilihan ya teman-teman ya, ini saya hanya memberikan gambaran. Ya memang ada mindset, saya tidak masalah nih resiko tinggi tapi hasilnya juga tinggi, tapi tidak bisa disamaratakan ya, masing-masing itu pasti beda. Ada juga yang mindsetnya walaupun saya dapat kecil tapi resiko saya juga kecil, ada juga yang seperti itu teman-teman. Makanya balik ke pilihan ya, ini hanya sebagai gambaran. Nah yang berikutnya teman-teman, ada yang tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil. Ini lumayan enak nih teman-teman, saya suka juga di pair ini, BTC USD ya, Bitcoin. Nah ini teman-teman kalau kita lihat gambarannya, kita coba sell di sini, sell limit SL. Nah di sini dia masih di 2 USD, jadi lumayan nih teman-teman. Kalau kita ambil TP sampai di sini sudah mencapai di 6. Nah menurut saya sih tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil. Jadi balik lagi ke pilihan teman-teman ya. Oke, itu sebagai gambaran di mana itu menyangkut dengan resiko. Ya, jadi ini kita balik ke XAUSD. Kalau saya sih memang pilih di XAUSD teman-teman. Karena apa? Karena memang mindset saya tidak masalah, saya risiko tinggi tapi hasilnya juga ya lumayan lah. Cepat habis, cepat juga dapat teman-teman ya. Cepat SL, cepat ke take profit. Ya, jadi masing-masing itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita lihat ini responnya sepertinya tidak begitu strong ini. Coba kita ke M1 nih. Di M1 nanti coba kita cek area ini ya. Nanti kalau harga masuk ke sini, kita boleh ambil posisi sell-nya lah nih teman-teman ya. Saat ini dia sudah ada respon dari John ini. Ya, apakah kita bisa buy di sini? Kita mau tes. Ini sebenarnya udah enak ya. Kenapa? Karena memang kalaupun kita loss, nah ini kan sudah hasil profit teman-teman. Sudah beda lah psikologinya ya. Kita akan ambil posisi buy di sini. Oke teman-teman, kita tinggal tunggu aja, nanti kita coba lihat. A few moments later. Oke teman-teman, berhasil sampai di 60 pip ya. Jadi kita sudah bisa TP karena ini sudah sampai di equity 30 lebih ya, 32, sekian teman-teman. Tadinya target kita itu di 20 ya untuk profitnya, dan equity total itu di 30 USD ya. Ini kita sudah mencapai di 32 nih. Oke teman-teman, jadi mungkin itulah ya strateginya yang bisa kita lakukan ya, dengan mengawali trading hanya modal sekitar 160.000 atau 10 USD ya. Jadi boleh bertahap nih dibuat teman-teman ya, jangan dipaksain untuk entry harus dapat sekian ya, karena kalau sampai overtrade juga tidak bagus menurut saya teman-teman ya. Jadi kita bikin aja sesinya untuk entry. Oke, jadi tetap di manajemen risiko teman-teman, walaupun saldo kecil resiko juga besar, nah tetapi tetaplah dijaga teman-teman ya. Setidaknya dengan modal 10 USD tadi kita bisa entry 2 kali kesempatan ya. Jadi kalau gagal 2 kalinya ya wassalam. Makanya harus sabar, kita tunggu momentum yang tepat ya, menggunakan SNR SND. Oke teman-teman, bertemu lagi di next video, semoga kita sehat selalu.